Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada siang ini kita diberikan kesehatan, dapat kita beraktivitas dan juga dapat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan dapat juga pada saat ini hadir di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi maka dari itu kita senantiasa bersyukur pada Allah. Apabila kita bersyukur, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah. Mudah-mudahan Allah tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah sehat kita sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesempatan ini kita coba melihat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan dasar dari ibadah puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah yaitu panggilan. Kalau bahasa Arabnya linnidai, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil kita untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau Allah sudah memanggil kita, maka tentu bagi orang-orang yang beriman tidak ada yang payah. Apapun perintah Allah itu akan kita laksanakan, termasuk berpuasa. Maka dari itu panggilan ini hendaklah kita respon dengan baik. Kita respon dengan baik dalam artian bahwa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah puasa ini. Agar apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya nanti kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Di dalam tafsir dijelaskan, orang yang bertakwa itu bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang itu menjauhi segala larangan Allah, baik itu secara sembunyi apalagi dengan terang-terangan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa, harapannya kita agar menjadi orang yang baik. Maka dari itu puasa ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjalankan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya? Maka hendaklah kita beracu kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, maka dari itu orang-orang yang bertakwa dalam melaksanakan ibadah puasa, dia harus hati-hati. Hati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Karena kita khawatir apa yang disampaikan oleh Rasulullah
Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nuntut, ya Allah, saya berpuasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mana nilainya, mana pahalanya? Kata Allah, tak ada. Kenapa? Kamu hanya menahan tidak makan dan tidak minum dan tidak bersetubuh pada siang hari. Maka dari itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 nilai yang bisa membatalkan puasa itu, ada 5 hal yang bisa membatalkan nilai puasa. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah al-kazib. Di bulan Ramadan itu kita melakukan dusta. Jadi kalau kita berbohong pada siang Ramadan ini, maka batallah nilai puasanya. Umpamanya kita contohkan, istri kita menghandphone kita. Gitu kita jawab, saya sekarang ini lagi di masjid. Pada saat itu kita bukan di masjid, tapi kita di tempat lain. Ini kan dusta. Itu yang paling ringan. Atau anak kita minta umpamanya sesuatu kepada kita. Ayah, saya mau perlu uang 100.000. Kata kita uang enggak ada. Sedangkan uang kita ada. Ini dalam bentuk dusta. Maka dari itu berdusta di bulan Ramadan ini kita hindari. Harapannya kedepannya maka terlatihlah kita 30 hari ke depan ini tidak kita lakukan, insya Allah dawam, ya. Karena amalan itu apabila kita ingin umpamanya jazam pada diri kita, memang kita harus latih minimal 30 hari atau sampai 40 hari. Nah, umpamanya kita ingin agar terlatih tidak berdusta, kita memang latih minimal 30 sampai 40 hari. Atau kita ingin dawam sholat berjamaah, jangan tinggal sholat berjamaahnya 30 atau 40 hari. Nah, maka dari itu kita latih. Yang kedua kata Rasulullah, kamu berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari nilai puasanya. Yang kedua, al-yaminul khamus, bersumpah palsu. Dalam Ramadan ini kita umpamanya berjualan, ya. Berjualan kita buat di situ umpamanya jual duku. Kita buat umpamanya 1 kilo 10.000. Begitu kita tanya 15.000. Ini kan dusta. Nah ini. Atau umpamanya dalam bentuk lain gitu. Nah ini. Kita menguat-kuatkan umpamanya ini bagus nih. Ini duku umpamanya dari Palembang ini. Ternyata dukunya dari Teratak Buluh kan. Ini kan dusta. Ini kan sumpah. Maka dari itu ini kita hindarkan. Kemudian an-nadzur bisyahwat. Yang ketiga bisa kita melihat dengan syahwat. Kita melihat mendatangkan syahwat. Itulah makanya di siang Ramadan ini kalau bisa handphone itu jangan sering-sering kita lihat. Karena di handphone itu diselipkan iklan. Diselipkan iklan. Apapun nanti Bapak buka, diselipkan iklan. Karena salah satu pendapatan dari situ. Salah satu iklannya di situ adalah wanita-wanita yang tidak punya baju. Yang lengkap. Nah ini. Kita buka umpamanya aplikasi Quran, ada iklannya. Kita buka aplikasi hadis, ada iklannya. Apalagi kita buka nanti aplikasi-aplikasi lain. Ada iklannya. Iklannya salah satunya adalah produk-produk, dijualnya mobil, tapi yang menjualnya itu di iklannya perempuan. Itu kita tengok. Ini kita lihat, akhirnya terdetik hati kita. Nah, ini. Terdetik hati kita dengan rasa puas. Kan terdetik kita lihat kita dengan rasa puas. Maka itu adalah membatalkan nilai pahala puasa. Nah, ini. Menghilangkan nilai pahala puasa. Yang kemudian yang keempatnya, kita melakukan adu domba, an-namimah. Maka di bulan Ramadan ini juga kita kadang-kadang mengadakan adu domba.
Bagaimana adu dombanya Pak Ustadz? Kita baca di grup yang tidak paham kita tentang itu. Baru judulnya aja kita baca, ya, menyalahkan pasangan ini, menyalahkan pasangan ini, tidak tahu kita. Sedangkan di situ ada orang kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu, tak kita pahami. Kadang-kadang iklan itu berita itu 4-5 tahun yang lalu, ya, dimunculkan sekarang, diolah sedemikian rupa. Kita tidak selektif, langsung kita kirim. Nah ini, kita kirim, kita share. Nah ini menimbulkan permusuhan. Maka dari itu Ramadan ini hal-hal yang demikian kita jaga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini agar puasa kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana lagi harapan Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah dia menjaga ibadahnya. Ibadah yang terbaik itu adalah sholat. Ini kita jaga. Sholat yang terbaik itu adalah kita laksanakan di awal waktu. Seperti kita ini. Sebelum azan tadi sudah di masjid. Sholat yang terbaik itu kita laksanakan adalah dengan berjamaah. Walaupun nanti berjamaahnya tersempat di masjid, kawan-kawan kita di kantor. Atau dengan anak istri kita di rumah. Sholat yang terbaik itu kita laksanakan, sholatnya adalah di masjid. Ada 4. Amal yang baik itu sholat. Sholat yang baik itu kita kerjakan di awal waktu. Di awal waktu kita laksanakan adalah berjamaah. Berjamaahnya yang terbaik kita kerjakan di masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita latih, memang kita latih. Sehingga kita, apabila kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, maka Rasulullah SAW menyampaikan. Ya, apa disampaikan oleh Rasulullah? Man shalla sholatan ma'al jamaah falahu khamsatul asya'a. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik itu tadi 4 ya, 4 kriterianya. Orang yang melaksanakan sholatnya dengan baik, maka Allah berikan kepadanya yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya, orang itu tak pernah susah hidupnya di dunia. Kalau kita merasa sekarang ini susah, apa kesusahan kita? Mungkin ekonomi. Apa kesusahan kita? Mungkin anak-anak kita susah diatur. Apa kesusahan kita? Mungkin istri kita melawan pada kita. Apa kesusahan kita? Mungkin badan kita sakit-sakitan. Apa kesusahan kita? Banyak susah kita. Jangan salahkan dulu orang lain. Jangan salahkan orang-orang lain. Salahkan, periksa dulu diri kita. Apakah sudah benar solatku? Apakah sudah tepat waktu solatku? Apakah sudah solatku berjamaah? Apakah sudah berjamaah aku di masjid? Sehingga ada di Madinah Al-Munawwarah namanya Ummu Maktum. Ada yang memanggil Ummi Maktum. Ummi Maktum ini umurnya 80 tahun ke atas. Dia sudah tua, matanya buta. Kemudian rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, arah ke Kuba sana. Pada saat itu dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini tua, saya ini buta. Kadang-kadang kalau dari rumah saya melewati pohon kurma dan batu-batu, saya jatuh ya Rasulullah. Apakah orang seperti saya ini ada dispensasi keringanan, tidak sholat berjamaah ya Rasul? Nah ini kan, apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Ummu Maktum, usahakan engkau ke masjid. Kalau engkau mendengar azan, usahakanlah kamu pergi ke masjid. Nah, ini Ummu Maktum. Kita sehat-sehat saja al-walafiat, insyaallah. Nah ini. Jadi inilah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan bahwa man shalla soal mal jamaah, siapa yang melaksanakan tadi dengan sebaik-baiknya, maka yang pertama la yusibuhu faqrun fid dunya, Allah tidak berikan kesusahan hidupnya di dunia. Jadi hidup itu kita nikmati dengan apa? Dengan sholat kita. Yang kedua kata Rasulullah SAW, apabila 4 ini kamu laksanakan dalam sholat,
Maka Rasulullah SAW memberikan garansi, yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah berikan kepadanya yang baik-baik saja. Allah berikan kepada kita yang baik-baik. Badan kita sehat, makan enak, tidur enak, istri baik, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, enak, nyaman-nyaman saja. Kenapa? Allah jaga kita. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena kita menjaga amal, yaitu melaksanakan solat dengan berjamaah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan solat tadi, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri, maka Allah angkat siksa kubur. Kita tahu bahwa di kubur itu ada dua nikmat, ada nikmat dan ada azab. Itulah doa kita, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman surga. Siapa ini? Orang yang beramal ibadah. Siapa ini? Orang yang menjaga solat. Yang kedua, wala taj'al qabrahu hukratan min hufarid niran. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka. Memang di dalam itu ada siksa. Maka orang-orang yang menjaga solat dengan baik ini tadi, yarfa'allahu ta'ala anhu azabal kubri. Allah angkat azab kubur. Dia menikmati kehidupan di alam kubur. Bagaimana nikmatnya di alam kubur itu? Seperti kita mendapat kenikmatan yang ada di dunia, malah lebih daripada itu. Jadi di dalam tafsir dijelaskan, alam kubur itu gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti alam rahim dengan alam dunia. Alam rahim kita hanya sejengkal persegi, kita lahir ke dunia ini lapang dan luas. Begitulah alam kubur. Kalau dibasalkan, diumpamakan dunia ini hanya sejengkal, masuk kita nanti alam kubur luasnya, Masya Allah. Siapa itu mendapatkan itu? Yang mendapatkan itu adalah orang yang istiqomah dalam melaksanakan solat dengan solatnya berjamaah. Yang terakhir disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang istiqamah dalam solat itu yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Dia nanti masuk surga, tidak lagi dihitung amal ibadahnya, puasanya, solatnya, hajinya, tidak dihitung lagi. Kenapa? Dia masuk surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Masuk surga. Jadi Pak Ibu yang Allah muliakan, inilah dari buah-buah yang kita petik nanti dari ibadah Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman, dia jaga dengan sebaik-baiknya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan ini kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.